Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Sahabat, sering kita mendengar kata fitnah lebih besar daripada pembunuhan, yang berasal dari penerjemahan kurang pasnya terhadap ayat suci Al-Quranul Karim. Terlepas kekurangan dan ketepatan dalam penerjemahan ayat tersebut, fitnah dalam pengertian dan nalar pikiran orang Indonesia berkonotasi buruk. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai masalah sosial yang berujung penjara gara-gara sering mengumbar fitnah. Kabar bohong tentunya sangat kental dengan nuansa fitnah. Bahkan bentuk pelaporan pencemaran nama baik sebagai inisiatif melawan fitnah. Pandangan hukum fitnah dalam agama Islam diperlukan sebagai landasan dalam bersikap sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah terkait pembahasan fitnah ini. Ceritanya terjadi pada zaman dahulu, yaitu tepatnya pada zaman kerajaan-kerajaan Islam. Tidak ada ceritanya iri dan dengki bisa membuahkan sebuah maslahat. Sebaliknya, perilaku tersebut justru menyulut kemudaratan. Sebuah kerajaan besar dipimpin oleh seorang raja yang sangatlah adil dan bijaksana. Rakyat hidup makmur dan sejahtera. Baginda raja mempunyai penasehat senior yang sudah banyak makan asam garam dalam mengelola negara tersebut. Sampai-sampai beberapa menteri lainnya jarang dimintai pendapat soal menyoal keberlangsungan pemerintahan yang dipimpin oleh raja tersebut. Alhamdulillah negara kita aman, makmur, dan sejahtera, ujar Menteri Pembangunan kepada raja. Betul, tak ada tempat yang paling nyaman kecuali tanah air yang kita tempati, memberikan keberkahan kepada kita, tambah Menteri Perdagangan. Semua menteri bersyukur dan bangga atas kinerja Baginda Raja, beserta segenap elemen pemerintahan kecuali satu orang, ialah Menteri Pendidikan. Agar bisa jadi orang yang berpengaruh dan mengakar kuat di mata masyarakat, saya harus menjadi raja. Rencana itu dapat berjalan mulus ketika jabatan penasehat kerajaan saya emban terlebih dahulu, kata Menteri Pendidikan di dalam hatinya. Untuk menggapai keinginannya, rencana licik kemudian dijalankan. Ia memfitnah penasehat dengan berita hoaks. Penasehat raja diusulkan menyimpan dendam pribadi. Hal tersebut ia sampaikan langsung kepada Baginda Raja. Baginda, diam-diam penasehat ingin mengkudeta tahta yang engkau duduki, wahai raja. Besok Baginda akan lihat sendiri betapa sombongnya ia. Hamba yakin ia tak mau bertatap muka dan berbicara dengan Baginda, kata Menteri Pendidikan. Lah, kok bisa begitu? Jawab Baginda Raja. Diam-diam penasehat mengumbar berita bahwa tubuh Baginda mengeluarkan bau busuk. Penyakit aneh ini bisa menular lewat mulut ketika si penderita ngobrol tatap muka dengan lawan bicaranya. Baginda Raja pun mengiyakan. Kalau begitu, akan kubuktikan sendiri benar tidaknya laporan tersebut. Jika memang terbukti, maka Algojo akan mengeksekusinya dengan hukuman pancung, ucap raja di dalam hati. Prajurit, panggil penasehat. Ada tugas yang ingin aku sampaikan kepadanya, perintah raja. Siap Baginda, jawab prajurit dengan tegas. Prajurit utusan telah sampai di kediaman penasehat dan menyampaikan perintah daripada Baginda. Setelah utusan raja kembali, penasehat bersiap-siap menuju istana. Di tengah perjalanan ia dicegat oleh Menteri Pendidikan sambil berkata, "Ayo mampir ke rumah, lagi ada hajatan. Istriku masak banyak makanan." Tak mungkin menolak, ia mampir lalu menyantap hidangan dengan lahap. Begitu selesai, penasehat sadar bahwa aneka macam hidangan disajikan dengan bumbu yang menimbulkan bau tak sedap di mulut. Ia berpikir keras jangan sampai tercium oleh Baginda ketika sampai di istana. Apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan terbukti valid. Begitu berdekatan dengan Baginda Raja, ia berusaha agar tidak terlalu berdekatan, juga menghindar untuk bertatapan langsung. Pembahasan yang sebenarnya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan detail harus terkendala sebab tingkah si penasehat tersebut. Baginda Raja muntah, tapi ia pandai menyembunyikan amarahnya sambil menulis selembar surat yang berisi hukuman pancung bagi yang membawanya, lalu menyerahkan kepada penasihat. Bawa dan antarkan ini kepada alamat yang dituju, perintah Baginda Raja kepada penasehat dengan menyodorkan map. Siap Baginda, ucap penasehat tersebut. Bergegas ia pergi ke alamat yang sesuai dengan kop surat. Sesampainya di tengah jalan, ia berpapasan lagi dengan Menteri Pendidikan. Mampus kau,
tak lama lagi pesaing terberatku akan lenyap, ucapnya di dalam hati. Kelihatannya terburu-buru. Memangnya apa perintah Baginda Raja? Tanya Menteri Pendidikan dengan sinis. Baginda menyuruhku mengantarkan ini, jawab penasehat sembari tersenyum riang. Sebenarnya Menteri Pendidikan bingung, namun ia pandai menyembunyikan ekspresi mimik mukanya. Gimana Baginda ini? Bukannya dihukum, pesaingku malah diberi hadiah. Aku tidak bisa tinggal diam. Tugas ini akan kuambil, ucap Menteri Pendidikan di dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia pun merebut map daripada tangan si penasihat. Biar saya yang antar, nampaknya engkau keletihan. Engkau pun pasti capek setelah menemui Baginda Raja. Izinkan aku membantu meringankan tugasmu, ucap Menteri Pendidikan. Merasa capek dan letih, penasehat tidak menolak, malah ia berterima kasih banyak. Ia pun bergegas pulang lalu istirahat. Setelah sampai di alamat yang dituju, terjadilah apa yang harus terjadi. Segera Algojo memancung si pembawa surat setelah membaca isinya. Menteri Pendidikan mati konyol dalam pancungan. Esok harinya berita eksekusi menyebar luas. Raja sangat kaget. Bertepatan dengan itu, penasihat masuk ke dalam istana untuk melaporkan apa yang terjadi. Loh, kok kamu masih hidup? Tanya raja kepada penasehat tersebut. Ada apa raja? Apa kesalahan yang hamba lakukan sehingga Baginda ingin menghukum hamba? Kemudian raja menceritakan kronologi dari awal sampai ia menulis surat perintah eksekusi. Penasihat tersebut terkaget, terheran-heran. Kemudian ia menambahkan alasan kenapa tempo hari ketika bertatap muka dengan Baginda Raja ia bertingkah aneh. Mungkin inilah ganjaran kepada orang yang punya sifat iri dan dengki sampai tega memfitnah teman sendiri. Nauzubillah min zalik, lanjut Baginda Raja. Kisah ini sendiri dikisahkan oleh Kiai Patkur Rahman dalam sebuah kitab Nasoihul Ibad di Masjid Jami Baitur Rahman, Desa Tulung Agul, Kabupaten Bojonegoro. Sahabat, informasi yang tidak benar untuk menuruti syahwat menjadikannya fitnah syahwat mendorong orang tidak akan melakukan klarifikasi dalam sebuah berita bohong, karena mengikuti hawa nafsu menjadikannya orang tidak akan berpuas diri. Kejadian yang terjadi di sekitar kita pada saat ini, sahabat, seringnya adalah terjadinya fitnah syahwat karena banyak orang yang suka dengan berita hoaks yang berakibat keburukan. Mereka mengikuti nafsu dengan mempercayai berita yang disukai meskipun bernuansa kebohongan. Pada seharusnya kita sebagai manusia menerima berita harusnya terlebih dahulu mengecek apakah berita tersebut benar atau tidak. Maka janganlah kamu berbicara sebelum kamu mendengar terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.